nggak usah terlalu pusing dengan kenaikan harga BBM, karena menurut gue naiknya harga BBM itu takdir. Takdir. Kita yang tidak bisa beli itu nasib. Selamat datang di Danamon Financial Friday, market update, berita finansial, dunia global, Indonesia, sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Bersama saya David Nurbianto, host kesayangan Danamon dan host kesayangan kita semua. Pede gue bro. Yoi. Dipanggil terus. Alhamdulillah. Dan kembali lagi bersama rekan gue yang sangat luar biasa, Bro Faiz. Asik. Apa kabar? Salam bro. Baik ya. Outfit kita keren hari ini bro. Mantep. Kita akan ngebahas sesuatu yang keren-keren juga nih. Kita akan ngebahas soal angka-angka yang sudah pasti kayaknya gue tidak terlalu ngerti. Karena kalau Bro Faiz kayaknya kalau soal angka nih jadi menu sarapan. Ya. Kenyang angka ya. Ya kan? Ya, nugget angka maksudnya kan ada tuh nugget angka sama nugget huruf. Bener. Tapi kita bakal bikin ngerti di sini ya. Nah itu, jadi teman-teman semua jangan takut ya. Karena ngomongin soal angka tuh tidak semenakutkan itu. Jelah, buktinya gue nih, udah berapa episode ini gue jadi makin ngerti. Nah kali ini kita ngebahas sesuatu yang berat tapi akan kita bahas santai ya, sesantai mungkin. Kita akan ngomongin soal ekonomi Indonesia semester 1 dan outlook semester 2 tahun 2022. Pastinya bukan orang sembarangan yang ngebahas karena ada Bro Faiz ini selaku ekonom Bank Danamon Indonesia. Jadi gimana nih bro, update ekonomi semester 1? Iya, untuk semester 1 kemarin Bro David sebenarnya agak sedikit di atas perkiraan nih. Jadi banyak yang mengekspektasikan gitu ya, para analis, even pemerintah gitu ya bahkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semester 1 mungkin di sekitar 4,9 sampai 5% lah. Tapi ternyata realisasinya dari Badan Pusat Statistik Indonesia, kita tuh berhasil tumbuh di 5,2%. Nah kalau kita lihat kenapa kita bisa tumbuh 5,2%, karena pertama faktor domestik yaitu adalah konsumsi rumah tangga gitu ya. Jadi pada saat semester 1 kita ingat ada lebaran, ada puasa, ada liburan gitu ya. Jadi orang-orang tuh mulai melakukan aktivitas di luar rumah, ketemu keluarga, makan bareng gitu. Jadi spending atau belanjanya naik gitu. Nah selain itu juga kita kan negara pengekspor komoditas. Ada batu bara, ada kelapa sawit. Nah itu harganya masih meningkat gitu di global. Jadi kita pada saat kita ekspor, revenue atau penerimaan ekspor kita juga naik. Jadi itu sih, tapi faktor utamanya tetap konsumsi rumah tangga nih bro. Gitu ya, tapi kalau ngomongin kinerja apa aja nih, di sektor apa aja juga yang menurut Bro Faiz nih baik dan apa yang kurang optimal di semester 1? Nah, sejalan dengan cerita tadi gitu ya, karena orang udah mulai keluar rumah, makan bareng keluarga, yang naik itu top performernya sektornya adalah transportasi. Kemudian ada restoran dan hotel, dan ada informasi komunikasi. Jadi pada saat kita mudik gitu ya, permintaan untuk angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara tuh meningkat. Terus juga pada saat kita kumpul-kumpul keluarga ya pasti perlu nginep di hotel, makan di restoran. Betul. Gitu. Jadi naik gitu. Dan kalau kita lihat juga penggunaan data internet, banyaknya konten creator setelah pandemi ini juga itu meningkat. Iya, meningkat itu seiring dong, orang mudik, keluar kota, ajak keluarga. Kalau nggak Instastory buat apa? Betul, makanya selain perut, Instagram harus kita kasih makan bro. Followers ya, dikasih makan ya. Engagement bro, penting bro. Apalagi untuk Om David nih. Iya, apalagi untuk konten kreator itu di mana-mana konten ya kan, apapun sebisa mungkin dijadiin konten yang bisa jadi cuan. Jadi terima kasih juga buat para konten kreator nih yang turut istilahnya berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Iya harus. Nah kalau ngomongin soal lesson learned, bahasa Inggris bro. Cocok udah sama outfit. Belibet. Makan sayur nangka tiap hari ngomong bahasa Inggris belibet, berasa lidah ada getahnya gitu. Hal yang bisa kita petik atau hal apa yang bisa kita pelajari dari dinamika semester 1? Untuk yang bisa kita petik dari semester 1 itu ya berarti tandanya ekonomi Indonesia itu faktor utama pendorongnya adalah memang faktor domestik ya kan. Berarti itulah yang harus kita jaga gitu. Jadi kalau pemerintah mau pertumbuhan kita bagus di tahun ini gitu ya, itu harus memastikan bahwa pemulihan ekonomi domestiknya atau konsumsi rumah tangga pada khususnya itu meningkat terus gitu. Nah apalagi di tengah banyak gonjang-ganjing geopolitik dunia seperti sekarang gitu ya. Jadi kita tidak bisa berharap dari faktor eksternal gitu. Oke, jadi selama dapur masih ngebul, asik. Jangan khawatir, ya kan? Selama istri masih minta iPhone baru,
Jangan khawatir, karena itu indikator ekonomi kita masih baik-baik saja. Ya. Nah, arah kinerja semester 2 nih gimana? Nah, kalau untuk ke arah kinerja kan kita udah lihat 2 bulan ya, data yang udah keluar itu Juli dan Agustus. Dari data-data yang keluar sih kita bisa optimis di tahun ini. Danamon sendiri memperkirakan pertumbuhan kita bisa ke 5,1% untuk keseluruhan tahun. Indikatornya kita lihat untuk manufaktur, itu indeks manufaktur Indonesia itu meningkat ekspansif di 3 bulan terakhir, bahkan sampai 51,7 di bulan Agustus. Kemudian kalau kita lihat di data perbankan kita ya, kreditnya itu meningkat double digit, dan juga kalau kita lihat karena ekonomi kita itu tumbuhnya bagus gitu ya, sentimen asing untuk masuk ke investasi portofolio domestik itu juga bagus. Jadi baik itu di pasar modal maupun di pasar obligasi udah mulai masuk gitu investasinya. Jadi kita sih optimis di semester 2 akan lebih baik selama tadi tidak ada lagi covid-covidan gitu ya, selama pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsinya juga berlanjut gitu. Berlanjut. Betul. Ya pokoknya selama kita datang ke pameran mobil itu masih rame ya, dan masih banyak orang antri untuk beli mobil baru. Iya. Itu kan tadi kredit meningkat ya, bro. Iya, betul. Salah satunya gua. Harus di Danamon loh. Host favorit Danamon soalnya. Nah, kalau ngomongin tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2022 kan kita masih punya beberapa bulan lagi nih. Betul. Tantangannya mungkin yang paling utama untuk pertumbuhan itu adalah terkait dengan konsumsi rumah tangga itu sendiri gitu ya. Kita tahu inflasi di global sekarang walaupun di US, di Amerika udah mulai turun, tapi masih tertinggi 40 tahun terakhir. Di Eropa inflasinya gila-gilaan, harga energi naik gitu ya. Nah ini tuh bisa menggerus daya beli yang ada di global gitu ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia dan negara-negara Asia, dulu kita pada saat Amerika udah mulai naik inflasinya, kita masih rendah bro. Sekarang kita memang tidak terelakkan, inflasinya udah meningkat juga gitu kan. Apalagi setelah ada penyesuaian harga BBM bersubsidi. Nah itu bisa inflasinya di akhir tahun mungkin 6-7% kan. Nah jangan sampai ini dengan harga-harga yang naik, daya beli masyarakatnya turun parah, sehingga konsumsi rumah tangga pun tumbuhnya melambat gitu. Jadi, tapi kalau personally gitu dari sisi pandangan pribadi, gue melihatnya tidak usah terlalu khawatir juga sebenarnya. Karena kan mayoritas menengah atas itu masih tinggi daya belinya. Oh pasti. Betul. Masih hilang-hiling ke Bali. Masih hilang-hiling ke Bali karena tabungannya tumbuhnya luar biasa pada saat pandemi kan. Jadi masih ada amunisi untuk belanja. Tapi memang yang perlu dikhawatirkan atau diwaspadai gitu ya, daya beli menengah bawah. Karena pada saat pandemi mereka banyak kehilangan pekerjaan, sekarang baru dapat kerjaan baru pada saat pemulihan. Terus juga nggak ada tabungan. Nah ini yang takutnya daya belinya tergerus. Nah makanya pemerintah itu memberikan bantuan sosial tambahan kemarin disetujui DPR untuk menambah 24 triliun. Nah tapi hingga akhir tahun gua rasa perlu ditambah lagi ya supaya daya beli masyarakat menengah bawah ini benar-benar terjamin untuk terus terjaga gitu. Paling nggak kita bantu lah ya untuk menghidupkan UMKM misalkan. Betul. Ya nongkrong tuh jangan melulu di Senopati gitu. Sekali kan bisa tuh di Taman Suropati ya kan. Makan sate keliling. Iya, makan telur gulung sekali-kali gitu ya kan. Betul. Betul kan? Ya. Jadi apa namanya, ekonomi yang di menengah atas melihat, menengah ke bawah juga tetap hidup gitu betul. Ya. Kita saling support gitu ya intinya. Dan tadi nggak usah terlalu pusing dengan kenaikan harga BBM, karena menurut gua naiknya harga BBM itu takdir. Kita yang tidak bisa beli itu nasib. Harusnya yang kita naikkan, kita tingkatkan adalah nasibnya. Kerja lebih keras lagi. Bener. Kayak motivator. Kayaknya ke bawah outfit kayaknya ngomong barusan. Jarang-jarang pakai dasi soalnya, pakai dasi wisuda doang terakhir. Pokoknya keren banget dah. Pokoknya selama itu tadi ya, istri-istri kita, pasangan-pasangan kita masih suka ngajak nongkrong malam minggu gitu ya, masih menantikan iPhone terbaru, kayaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja. Amin. Jadi terima kasih buat teman-teman nih yang turut menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan turut mensupport kebangkitan ekonomi di Indonesia. Terima kasih juga teman-teman yang selalu menyaksikan dan selalu menunggu episode terbaru dari Danamon Financial Friday edisi Market Update. Ketemu lagi di episode berikutnya. Saya David Robianto pamit. Saya Faiz. Sampai jumpa.